Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Seputri dengan NIM 2410104031 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper UAS Fikih Siasa saya dengan judul Kebijakan Publik dalam Perspektif Siasa Syariah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari perspektif siasa syariah penting untuk menilai keselarasan kebijakan negara dengan prinsip Islam dalam mengatur maslahah atau kemaslahatan umat, khususnya pencegahan kerusakan akal akibat narkotika. Siasa syariah sebagai politik hukum Islam menekankan kebijakan yang berbasis al-adli atau keadilan, al-maslahah atau manfaat umum, dan al-syura atau musyawarah. Sehingga studi ini memastikan undang-undang tersebut melindungi hifz al-akal atau perlindungan akal. Pendekatan ini relevan di Indonesia karena mengintegrasikan nilai syariah ke dalam hukum positif untuk ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika relevan bagi sistem hukum tata negara Indonesia karena mendukung tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga ketahanan nasional dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang merusak sumber daya manusia. Saya memilih kebijakan publik ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena pada undang-undang ini menjelaskan tentang pengendalian narkotika, terutama pada penggunaan untuk kebutuhan medis dalam keadaan darurat. Undang-undang ini menjelaskan tentang golongan penyalahgunaan narkotika dari golongan pertama hingga golongan ketiga, yang dimana juga dijelaskan tentang sanksi hukum, pengedar, dan juga korban serta tata cara rehabilitasi jiwa. Undang-undang ini membuat saya tertarik karena pengendalian narkotika yang menjamin ketersediaan narkotika untuk kesehatan sambil mencegah penyalahgunaan yang merusak individu dan masyarakat. Cerminan kemaslahatan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melalui tujuan komprehensifnya yang selaras dengan maqasid syariah, khususnya hifz al-nas, perlindungan jiwa, atau hifz al-mal, perlindungan harta, dan hifz al-akal, perlindungan akal dari mafsadah narkotika. Pasal 4 secara eksplisit menargetkan ketersediaan narkotika untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan atau maslahah daruriyah, pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan peredaran gelap, serta rehabilitasi yang menunjukkan orientasi pada menarik manfaat atau jabal atau jal al-masalih, dan menolak mudarat atau dar al-mafasid. Prinsip maslahah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercermin pada tujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan sambil mencegah penyalahgunaan yang merusak masyarakat. Dasar hukumnya di pasal 3 menekankan keadilan, perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum sebagai bentuk maslahah ammah untuk melindungi hifz al-akal dan nasal. Adapun latar belakang kebijakan ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dinilai tidak efektif lagi. Latar belakang utamanya mencakup maraknya kasus narkotika sejak era 1970-an, didorong oleh globalisasi, kemudahan distribusi, dan dampak sosial seperti penurunan produktivitas generasi muda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan berbagai jenis maslahah syariah, terutama daruriyat dan mursalah, untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kebijakan rehabilitasi pecandu, pasal 54 ayat 103, mencerminkan maslahah daruriyat atau hifz al-akal dan nafs. Sementara sanksi berat bagi pengedar, pasal 114 sampai 118, merupakan maslahah musyawarah untuk maslahah ammah. Tujuan kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan 4 tujuan utama dalam pasal 4 untuk mengatur penanganan narkotika secara komprehensif. Tujuan pertama adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta memastikan akses medis yang terkendali.
Tujuan kedua, mencakup pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dengan fokus pada edukasi dan pengawasan masyarakat. Tujuan ketiga, bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui penindasan tegas terhadap jaringan kriminal transnasional. Sementara tujuan keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna serta pecandu narkotika yang menekankan pendekatan humanis daripada pidana semata. Secara keseluruhan, tujuan ini mendukung pendekatan holistik melalui pembinaan, pengawasan, dan pembentukan Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai lembaga utama di bawah Presiden. Pihak yang berkepentingan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melibatkan berbagai pihak berkepentingan yang diberi peran spesifik dalam pengaturan produksi, peredaran, pengawasan, rehabilitasi, dan penindakan. Pihak utama mencakup pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan yang mengendalikan produksi dan impor, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang mengawasi bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir narkotika. Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden bertanggung jawab atas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, sementara industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter wajib melaporkan pemasukan atau pengeluaran narkotika serta mematuhi rantai distribusi resmi. Problematika atau isu aktual terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menghadapi berbagai problematika aktual, terutama dalam implementasi yang represif dan kurang efektif menangani penyalahgunaan. Isu utama mencakup dikriminalisasinya pecandu sebagai pengedar melalui multitafsir pasal 112, menyebabkan overkapasitas lapas dan mengganggu program rehabilitasi yang seharusnya menjadi pilar utama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki keabsahan penuh dalam wilayah al-tasarruf karena dibentuk melalui proses legislasi konstitusional DPR dan Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 sampai 22 serta mencakup seluruh wilayah NKRI sebagai ranah siasa dusturiah untuk melindungi maslahat umat. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara prinsip selaras dengan siasat syariah sebagai mandat wali al-amar atau negara untuk siasah dusturiah yang melindungi maslahat umat melalui hifz al-kulliyat, al-hamas, pelindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dari mafsadah mukhadirat narkotika sebagaimana keseluruhan isinya komprehensif mulai bab 1 yaitu ketentuan umum, definisi golongan 1-3 dan prekursor. Bab 2-4 yaitu pembinaan, produksi, impor-ekspor terbatas medis hingga bab 13 yaitu penindakan, rehabilitasi dan BNN. Implementasinya parsial efektif. Pasal 4-53 menarik jalb al-masali atau ketersediaan medis, pengawasan BPOM. Pasal 54-65 mengatur rehabilitasi takzir restoratif. Pasal 64 membentuk BNN sebagai Hizbah Nasional. Serta pasal 111-143 sanksi pidana berat bagi pengedar atau hudud laik sambil membedakan pecandu, namun multitafsir pasal 112 menyebabkan overpidanisasi, lemah siasa idariyah atau sosialisasi, dan mafsadah overkapasitas lapas bertentangan maslahah mursalah. Secara keseluruhan, undang-undang ini maslahah daruriyah konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H, 30, 34, Pancasila, Sila 2 dan 5, dan syariah yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 90, takzir fikih jinayah. Tapi butuh reformasi, asesmen wajib pasal 127, Hizbah Masjid BES, rampasan aset pasal 102 untuk dana rehabilitasi, transparansi BNN tahunan,
dan harmonisasi dengan KUHP baru agar mencapai hajiat tahsiniyat demi adil dan takwa penguasa sebagai amanah siasah syariah. Adapun saran dari paper saya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memerlukan penguatan akademis dan praktis yang selaras siasah syariah untuk mengoptimalkan maslahah umat melalui reformasi materi dan implementasi. Rekomendasi akademis, revisi pasal 112 dengan rumusan presisi membedakan pecandu, yaitu wajib asesmen medis, psikologis berbasis maqasid syariah, versus pengedar. Hapus pidana minimal mutlak demi takzir proporsional. Integrasikan naskah akademik JRKN dengan analisis fikih jinayah untuk prioritas rehabilitasi, yaitu pasal 127 sebagai jab al-masali kesehatan. Kajian interdisipliner Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dengan hifz al-akal via fatwa MUI tentang mukhadirat. Rekomendasi praktis penguatan BNNK dengan Satgas Hizbah Masjid BES untuk P4GN dan GKN bulanan melibatkan ulama atau siasah idariyah. Rampasan aset pengedar pasal 102 dialokasikan dana rehabilitasi merata atau siasah maliyah. Dashboard digital BNN untuk transparansi evaluasi tahunan berbasis indikator maslahah atau jumlah pecandu direhabilitasi versus dipidana. Pelatihan penyidik Polri atau BNN tentang restoratif justice taubat nasuhah. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.